Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi etika dan keberlanjutan dalam teknoprinsip syariah. Jadi di sini kami akan memaparkan salah satu startup syariah yang sudah berhasil dalam menggunakan strategi keberlanjutan dalam startupnya. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Jadi di sini saya akan bertindak sebagai pemateri pertama untuk menjelaskan beberapa bagian. Baik, kita masuk pada profilnya. Jadi startup yang kami pilih di sini bernama Evermost. Evermost ini adalah salah satu platform reseller berbasis komunitas terbesar di Indonesia yang berfokus pada produk-produk halal dan kebutuhan sehari-hari. Evermost ini memungkinkan individu untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka sendiri tanpa modal yang besar dengan prinsip-prinsip syariah sebagai landasannya. Visinya itu menjadi platform reseller syariah terkemuka yang memberdayakan ekonomi umat dan memberikan kebermanfaatan luas bagi masyarakat. Kemudian adapun misi dari Evermost ini, yang pertama itu menyediakan akses mudah bagi individu untuk berwirausaha dengan produk halal. Yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui model bisnis yang adil dan transparan. Dan yang ketiga itu mendukung pertumbuhan UMKM produk halal di seluruh Indonesia. Adapun beberapa capaian singkat dari Evermost ini. Jadi yang pertama itu sudah berhasil ribuan reseller itu aktif tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua itu ratusan ribu produk halal dari UMKM yang tersedia dan berhasil memberdayakan individu dari berbagai latar belakang untuk menjadi pengusaha. Adapun CEO dari Evermost ini yang bernama Gufron Mustaqim yang bisa dilihat pada layar. Selanjutnya kita masuk pada strategi keberlanjutan. Jadi di sini merupakan strategi keberlanjutan yang telah digunakan oleh Evermost. Yang pertama itu pemberdayaan ekonomi umat dan inklusivitas. Jadi Evermost ini memberdayakan ribuan individu menjadi reseller tanpa modal besar, kemudian menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan pendapatan keluarga. Strategi ini merealisasikan prinsip maslahah atau kemanfaatan luas dalam Islam dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat luas. Yang kedua itu kurasi produk halal dan thoyyib. Jadi platform ini memprioritaskan penjualan produk yang tersertifikasi halal dan thoyyib, baik dan berkualitas. Ini memastikan bahwa produk yang didistribusikan ini aman, bermanfaat, dan sesuai dengan etika konsumsi Islam, membangun kepercayaan dan keberkahan dalam transaksi. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang adil. Model bisnis reseller Evermost itu dirancang untuk mendistribusikan keuntungan secara transparan dan adil berdasarkan kinerja yang dilakukan. Hal ini mencerminkan prinsip adil dalam Islam, menghindari eksploitasi, dan memastikan semua pihak mendapatkan haknya secara proporsional. Yang keempat itu pengembangan kapasitas dan edukasi komunitas. Jadi Evermost ini aktif memberikan pelatihan dan edukasi baik soft skill maupun hard skill kepada reseller mereka. Inisiatif ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari Evermost ini yang berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemandirian ekonomi umat. Dan terakhir yang kelima, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan akses. Jadi Evermost ini menggunakan teknologi digital untuk menjangkau reseller dan konsumen di seluruh Indonesia secara efisien. Penggunaan teknologi ini untuk mendukung keberlanjutan operasional dengan mengoptimalkan sumber daya, memperluas jangkauan bagi UMKM, dan mempermudah akses bagi individu yang ingin berbisnis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua, yaitu Mutmainah Nurul Irsyad. Kepada Mutmainah saya persilahkan untuk menjelaskannya. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai prinsip syariah yang diintegrasikan dalam model bisnis. Yaitu yang pertama ada pada produk halal dan juga thoyyib. Evermost menerapkan sistem kurasi ketat untuk memastikan semua produk yang dijual oleh reseller adalah halal, berkualitas, bermanfaat, dan membawa kebaikan bagi konsumen serta masyarakat luas.
Dan yang kedua itu nilai Islam rahmatan lil alamin. Evermos berlandaskan nilai Islam rahmatan lil alamin, yaitu membawa rahmat dan manfaat universal pada founder. Jadi para founder berkomitmen menjalankan bisnis secara profesional dan amanah, itu menjaga integritas dan dari hulu ke hilir sesuai prinsip syariah. Dan yang ketiga, tijarah atau bisnis komersil sesuai syariah, yaitu seluruh aktivitas bisnis mulai dari transaksi, distribusi hingga pemberdayaan mitra dan reseller dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari unsur riba, garar atau ketidakjelasan serta maisir atau spekulasi. Dan selanjutnya yaitu akad syariah dalam sistem komisi. Dalam pembagian komisi kepada member, Evermos menggunakan akad murakab, yaitu gabungan antara akad muakalah yaitu perwakilan atau yaitu pemberi imbalan atas hasil tertentu. Sistem ini dirancang agar adil dan sesuai dengan hukum Islam serta menghindari praktik jual beli yang dilarang. Dan yang selanjutnya itu ekonomi gotong royong dan pemberdayaan. Model bisnis Evermos mendorong kolaborasi pemberdayaan UMKM dan pemerataan ekonomi dengan prinsip keadilan sosial, sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk memperkuat kesejahteraan umat. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan syariah, yaitu Evermos mendukung UMKM dengan pembiayaan berbasis syariah, yaitu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan solusi keuangan tanpa riba dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Dan selanjutnya itu tantangan dalam penerapan prinsip Islam, yaitu pertama adalah literasi ganda, yaitu syariah dan juga digital, yang mana rendahnya pemahaman prinsip syariah dan teknologi digital di kalangan UMKM, yang mana menyebabkan terhambatnya adopsi model bisnis berkelanjutan. Contohnya, 63 juta UMKM Indonesia hanya 1% yang mampu berkembang akibat gapasi ini. Dan yang kedua, regulasi dan kepatuhan syariah, yaitu kerangka regulasi belum sepenuhnya mendukung inovasi digital syariah, yaitu menciptakan ketidakpastian hukum. Dan juga kompleksitas audit, itu kepatuhan syariah memperlambat skalabilitas bisnis. Dan yang ketiga itu pendanaan berkelanjutan, di mana investor konvensional enggan mengambil risiko skema bagi hasil dari mudharabah ataupun musyarakah yang fluktuatif. Dan yang selanjutnya itu minimnya alternatif pembiayaan syariah untuk startup tahap awal. Dan yang keempat yaitu integrasi ESG dengan prinsip Islam. Kesulitan menyelaraskan standar internasional ESG, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola dengan prinsip syariah. Adapun rekomendasi strategis untuk startup ini juga startup lainnya, yaitu dari segi pendidikan dan kolaborasi, yaitu dengan kurikulum hibrid, yang mana mengembangkan pelatihan integratif yang berhubungan dengan ada prinsip syariah, baik itu mengenai keadilan, transparansi, dan juga anti riba, dan juga teknologi digital seperti e-commerce atau vintage, dan praktik ESG, yaitu pengelolaan limbah ataupun energi terbarukan. Dan selanjutnya itu ada kolaborasi multisektor, yang mana terdiri atas regulator yang akan mempercepat penyusunan regulasi khusus fintech syariah, dan juga akademisi atau lembaga fatwa yang mana membuat standar kepatuhan syariah yang adaptif. Dan yang terakhir itu komunitas, program mentorship UMKM oleh startup mapan. Dan selanjutnya rekomendasi dalam bidang teknologi dan juga standarisasi. Yang pertama, platform terpadu, yaitu membangun ekosistem digital yang mana menyediakan verifikasi produk halal otomatis dan juga pelacakan rantai pasok transparan, dan juga penyediaan sertifikat hibrid yang menggunakan sertifikasi halal dengan standar ESG global untuk menarik investor internasional. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian diskusi pertanyaan. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, yaitu Muhammad Reza Ramadana. Kepada Reza, saya persilakan. Baik, diskusi pertanyaan yang nomor 1.
bagaimana startup syariah dapat menerapkan konsep zero waste atau green business dalam operasionalnya? Jawabannya adalah startup syariah dapat menerapkan zero waste atau green business melalui pertama itu prioritas bahan baku berkelanjutan, memilih bahan baku halal yang ramah lingkungan, minim limbah, dan dapat didaur ulang termasuk kemasan. Yang kedua, efisiensi energi dan sumber daya, menggunakan teknologi hemat energi dan mempertimbangkan energi terbarukan seperti panel surya. Yang ketiga, penerapan ekonomi sirkular syariah, menganut prinsip reuse, reduce, resize dalam desain produk hingga pengelolaan limbah. Yang keempat, manajemen limbah bertanggung jawab, memilah, mendaur ulang, dan mengolah limbah secara benar untuk mencegah pencemaran. Edukasi dan kolaborasi, mengedukasi internal dan eksternal tentang praktik hijau serta berkolaborasi dengan pihak terkait lingkungan. Selanjutnya nomor 2. Apakah keberlanjutan dalam bisnis syariah hanya terkait dengan aspek lingkungan atau ada aspek lainnya yang perlu diperhatikan? Jawabannya tidak. Keberlanjutan dalam bisnis syariah bersifat holistik dan mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, lingkungan, green business Islam, perlindungan alam, minimalisasi limbah, dan praktik produksi ramah lingkungan. Yang kedua, ekonomi, mencari keuntungan adil dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa riba atau spekulasi. Yang ketiga, sosial atau Islam CSR, memberikan manfaat bagi masyarakat luas, perlakuan adil kepada semua pihak, dan program bertanggung jawab sosial. Yang keempat, etika spiritual. Bisnis harus dijalankan dengan kejujuran, amanah, dan adil untuk menjaga keberkahan. Ketiga, bagaimana peran zakat, infak, dan wakaf dalam mendukung keberlanjutan bisnis syariah? Jawabannya adalah zakat, infak, dan wakaf sangat vital dalam mendukung keberlanjutan bisnis syariah. Yang pertama, zakat perusahaan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan UMKM berbasis syariah, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan stabilitas ekonomi. Yang ketiga, wakaf produktif. Aset perusahaan disumbangkan untuk kepentingan umat atau misalnya tanah sekolah atau modal UMKM. Ini menciptakan sumber daya berkelanjutan yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, infak, sumbangan sukarela untuk program sosial, lingkungan, atau pengembangan masyarakat, menunjukkan komitmen bisnis tetap tanggung jawab sosial yang lebih luas. Baik, saya serahkan kepada moderator. Itulah tadi presentasi tentang Evermost dalam segi strategi keberlanjutan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.